Saya sekarang ada di pos 2 jalur pendakian ke Gunung Sindoro via Sigedang di perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Saya ingin mengulang kisah lama yang pernah saya alami, sebuah cerita yang meninggalkan teka-teki, meninggalkan misteri sampai hari ini. Jika saya mengingat kisah perjalanan itu, terutama ketika saya naik dari Sigedang, kemudian turun via jalur Kledung, cerita itu membekas, begitu membekas dalam ingatan saya. Kisah yang Anda mungkin boleh percaya, boleh tidak, tetapi saya mengalaminya. Ini sebuah testimoni pendakian ketika saya bersama teman-teman sekira 25 tahun yang lalu melewati jalur Sigedang hingga puncak dan kemudian turun via Kledung. Cerita tentang kisah teka-teki apa? Ikuti terus ceritanya di channel ini. Bayang-bayang kisah menjelang petang itu sangat membekas dan tiap kali mengingatnya bulu kuduk saya selalu berdiri. Sekujur tubuh ini bisa langsung merinding. Kala itu saya mahasiswa tingkat akhir yang baru sekali berpengalaman mendaki gunung. Pengalaman pertama ke Gunung Lawu dan itu pun tidak sampai ke puncaknya. Sindoro, gunung di antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah ini menjadi gunung kedua yang ingin saya jajal. Hanya gairah dan keinginan kuat saja yang mendorong saya naik gunung pada waktu itu. Tidak ada pengetahuan dan bekal pengalaman memadai mendaki gunung atau tentang medan di gunung. Saya mengandalkan tekad, semangat dan teman-teman perjalanan yang sebelumnya mengaku sudah pernah muncak ke gunung. Kami berlima berangkat dari kota Solo menuju Parakan di Temanggung. Di Parakan kami mampir di rumah teman kuliah yang juga ikut mendaki bersama teman dekatnya. Dia kelahiran Parakan dan sudah berpengalaman naik ke Sindoro. Total ada 7 orang di rombongan pendakian itu. Sore kami tiba di Parakan. Setelah mempersiapkan diri langsung naik mobil pickup menuju perkebunan teh Tambi atau yang sekarang orang mengenalnya sebagai kawasan pintu pendakian di Sigedang. Kami memilih rute pendakian ini konon karena jalurnya tidak terlalu sulit. Tiba di Sigedang sudah malam. Setelah melapor ke tetua kampung terakhir dan sekaligus jadi base camp pendakian, kami bertujuh memulai perjalanan ke puncak. Tidak ada pemandu maupun portir yang menemani kami. Perjalanan berlangsung lancar dari pos ke pos. Benar memang rutenya memang agak mudah. Kita melewati perkebunan teh yang sangat luas dan kemudian area perkebunan penduduk juga. Pos 1, pos 2 dan tibalah kemudian kita di patok besi yang menandai batas area perkebunan teh dan hutan di lereng Sindoro. Kami bisa melewatinya dengan baik. Lalu selewat tengah malam kami tiba di sebuah area agak datar dan terbuka yang sekarang orang mengenalnya sebagai area camping di pos 3. Kami lalu memutuskan berkemah di area ini. Kabut agak tebal dan panorama sekeliling tidak terlihat jelas. Kami bertujuh mendirikan 2 tenda ala kadarnya. Tidak ada sesuatu yang aneh hingga fajar menyingsing. Kami bisa pasang tenda lalu istirahat. Sebagian begadang di luar dekat perapian yang kami buat. Saat hari terang, kita baru tahu ternyata lokasi camping kita sedikit di bawah ladang batu pertama atau sekarang dikenali sebagai pos 4. Vegetasi mulai jarang dan ternyata relatif sudah dekat ke puncak gunung. Pagi itu setelah sarapan roti dan minum teh hangat, saya iseng sendirian menjajal naik melewati jalur berbatu menuju ke arah puncak. Teman-teman lain masih istirahat di lokasi camping. Ternyata tidak terlalu jauh puncaknya. Beberapa saat setelah saya mendaki, bagian yang saya perkirakan puncak utaranya kelihatan. Sempat saya dengar suara gemeruduk seperti batu berjatuhan. Mungkin binatang lari
semacam kijang atau babi hutan, pikir saya dalam hati. Saya kembali turun ke lokasi camping bergabung bersama teman-teman. Ternyata tidak semua akhirnya berminat untuk muncak. 3 orang memutuskan turun kembali via jalur Sigedang. Sementara saya dan 3 teman lain memilih memutuskan melanjutkan pendakian ke puncak Sindoro. Menjelang siang setelah bongkar tenda baru kita naik, sementara 3 teman lain sudah bergerak turun. Selepas tengah hari akhirnya kami tiba di puncak utara Sindoro. Sepi, namun jejak-jejak pendaki lain yang menghabiskan pagi di puncak masih terlihat. Mereka sepertinya melewati jalur lain, entah via Kledung, entah rute lain yang saya tidak tahu. Zaman pada waktu itu mendaki gunung masih menjadi kegiatan eksklusif, kegiatan para kelompok pecinta alam atau yang memiliki hobi berat mendaki gunung. Selama di puncak Sindoro saya mengamati kawah yang mengepulkan asap sulfatara berbau belerang. Kadang-kadang terdengar suara desis gas dari kawah yang masih aktif itu. Setelah puas menikmati puncak, kami berempat memutuskan turun ke dataran luas berpasir. Sesudah itu bersama-sama memutuskan turun gunung melalui jalur Kledung. Ini artinya jalur baru yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Teman yang dari Parakan mengaku sudah tahu jalurnya. Saya ngikut saja dan selepas pukul 1 siang kita bergerak turun di jalur yang memang ada papan petunjuk arah ke Kledung. Tak lama setelah meninggalkan puncak, kita langsung masuk ke lereng yang mulai rapat vegetasinya. Jalur kebanyakan curam dan berliku-liku. Kabut mulai turun dan meski belum sore, langit redup menyisakan hawa yang sangat dingin. Beriringan kita berempat terus turun menyusuri jalur setapak. Sesekali masih saling bercerita apa saja, kadang bersenda gurau supaya tidak cepat merasa lelah. Perjalanan turun memasuki kawasan hutan petai gunung atau semacam lamtoro yang semakin rapat tanamannya. Gerimis turun dan awan sesekali tampak saat kabut menghilang, tebal dan berwarna kehitaman. Hujan agaknya akan segera turun. Saya tidak ingat lagi di mana lokasinya, apakah masih di antara puncak dan pos terakhir jalur pendakian Kledung. Pengalaman tak terlupakan itu terjadi. Saya hanya ingat saat itu sudah menjelang atau lepas pukul 5 sore. Suasana sangat redup, bahkan mungkin malah sudah remang-remang senja. Kami berjalan perlahan beriringan. Saya ada di urutan kedua dari depan. Di belakang ada teman asal Parakan dan teman dekatnya. Di sebuah turunan menikung, tiba-tiba saya melihat di depan saya berjalan seorang perempuan tua. Ia berkebaya mengenakan kain jari. Rambutnya sebagian sudah memutih diikat. Kain gendongan atau selendang diselempangkan di pundaknya. Jaraknya sangat dekat di depan saya. Sementara teman saya paling depan berjalan agak jauh, mencari jalan turun. Di belakang 2 teman saya berjalan agak jauh. Saya waktu itu tidak terkejut karena menyangka simbah perempuan itu memang sedang jalan turun. Pikir saya dia pulang dari mencari kayu atau rumput. Pikir saya pun permukiman penduduk sudah dekat dengan tempat itu. Karena itu saya tidak berburuk sangka ada orang lain. Batin saya hanya bertanya-tanya, kok perempuan tua itu tidak membawa apa-apa?